Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Aristi Rinanda dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mencoba melakukan pengolahan data ikan menggunakan software Vsat. Baiklah, pertama kita olah dulu data yang sudah ada dari Excel yang akan kita olah terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengolahan data ke software Vsat. Pertama di sini sudah ada panjang berat dari ikan, dari ikan yang diukur. Kemudian data ini akan kita olah. Pertama kita buat dulu dari total data semua yang ada di data ini. Kita buka dulu total datanya. Kita buat dulu total data. Kemudian maksimum, kemudian minimum, lalu jumlah kelas. Setelah jumlah kelas, lebar kelas. Setelah itu selang kelas. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan mencari nilai total data ini, yaitu dengan cara sama dengan count. Nah, untuk mencari total data ini, yaitu kita blok semua nilai yang ada, yang nilai panjang ikan kita blok semua dari awal sampai terakhir. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini, hasil dari total data ini. Maka akan muncul total data yang telah kita cari nilainya tadi. Kemudian untuk nilai maksimum ini yaitu dengan cara klik sama dengan baiklah, untuk mencari nilai maksimum ini itu kita dengan cara ketik sama dengan maksimum. Kita blok lagi nilai dari panjang ikan ini semua, maka akan muncul hasil nilai maksimumnya. Maka akan muncul hasil maksimumnya. Kemudian untuk nilai minimum kita juga sama, ketik sama dengan kemudian minimum, yaitu nih untuk mencari nilai minimum ini kita juga ngeblok nilai dari panjang ikan ini semuanya seperti ini. Maka nanti akan muncul nilai minimum dari data yang ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah kelas, yaitu dengan cara 1 ditambah dalam kurung 3,3 yaitu dengan cara jumlah kelas ini ditambah dengan 3,3 kemudian dikali dengan nilai dari total data ini seperti ini. Maka akan muncul nilainya. Maka akan muncul jumlah kelas dengan nilai 10, di sini kita genapkan saja menjadi nilainya 10. Kemudian untuk mencari lebar kelas ini yaitu dengan cara baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai lebar kelas, di mana nilai lebar kelas ini dicari dengan cara yaitu sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum dibagi dengan nilai jumlah kelas 69. Ini adalah nilai dari lebar kelas. Maka muncul nilai lebar kelas ini. Kemudian kita buatkan saja menjadi 4. Kemudian untuk mencari selang kelas ini yaitu dengan cara baiklah, untuk mencari selang kelas ini yaitu pertama kita untuk nilai pertama selang kelas yaitu nilai dari jumlah minimal dari sini yaitu 29. Kemudian untuk mencari selang kelas yang kedua dan seterusnya yaitu dengan cara sama dengan selang kelas yang pertama ditambah dengan
ditambah dengan jumlah lebar kelas yaitu 4. Sini kita kasih seperti ini. Untuk selanjutnya kita sampai dengan nilai maksimum. Ini 1, berarti lanjut lagi 65, 9, 73. Inilah ini sudah dapat kita nilai selang kelasnya. Kemudian selanjutnya kita buat lagi untuk selanjutnya kita buat di sini yaitu kelas interval. Untuk mencari kelas interval ini yaitu dengan cara kita buat dari nilai kelas interval ini didapat dari nilai selang kelas yang mana, tetapi untuk selanjutnya yaitu dikurangi 1 seperti ini. Di sini yaitu dari nilai paling atas 29 sampai dengan arti 32 harus dikurangi 1. Untuk selanjutnya seperti itu 33 sampai 36. Kemudian selanjutnya setelah kita dapat nilai dari kelas interval, lalu kita buat yaitu selang kelas bawah dan selang kelas atas. Selang kelas atas dan selang kelas bawah. Kemudian untuk mencari nilai selang kelas atas ini yaitu didapat dari kelas interval yang paling tinggi dari setiap nilai. Seperti ini. Di sini yang paling tinggi yaitu 32. Kemudian di sini 36. Selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah itu untuk mencari selang kelas bawah itu sama seperti mencari selang kelas atas yang didapat dari kelas interval nilai yang paling kecil seperti 29, 33 dan seterusnya. Kemudian setelah didapat nilai selang kelas bawah seperti ini, kita akan membuat lagi yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah, dimana pada nilai batas kelas atas ini didapat dengan nilai sama dengan nilai selang kelas atas dikurang dengan 0,5 seperti ini. Untuk seterusnya seperti ini. Sedangkan untuk nilai batas kelas bawah ini juga didapat dari nilai selang kelas bawah dikurang dengan 0,5 seperti ini. Untuk nilai batas kelas bawah sama dengan nilai selang kelas bawah dikurang dengan 0,5. Selanjutnya maka akan muncul nilai-nilai seperti ini. Lalu kita akan mencoba mengolah datanya lagi. Klik data, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita pilih histogram. Nah, untuk di histogram ini untuk mencari nilai histogram ini yaitu didapatkan dari seluruh nilai panjang ikan ini, dari sini sampai ke nilai yang paling bawah. Dan untuk masukkan nilai di bin range ini yaitu nilai dari seluruh nilai selang kelas ini. Untuk masukkan di bin range, masukkan nilai selang kelas semuanya. Setelah itu lalu kita klik OK. Maka
Baiklah. Selanjutnya di sini saya mencoba baiklah, di sini kan saya menggunakan data ikan sebanyak 3 bulan. Selanjutnya kita buat di sini saya menggunakan bulan April, bulan Mei dan bulan Juni. Nah, dari setiap data per bulan ini kita mencari frekuensi dari setiap nilai ini dengan cara seperti ini. Klik data analisis, kemudian histogram. Nah, untuk mencari data untuk masukkan input range ini, kita masukkan data pada bulan April terlebih dahulu. Kita masukkan dari data bulan April. Nah, kemudian untuk bin range-nya ini kita masukkan yaitu nilai selang kelas. Kemudian untuk inputnya kita masukkan di mana saja. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah frekuensi yang didapat dari bulan April. Selanjutnya untuk bulan Mei kita lakukan hal yang sama seperti bulan April tadi. Pada frekuensi ini kita blok, lalu kita blok, lalu kita pindahkan pada bulan April ini seperti ini. Dan untuk bulan Mei ini kita lakukan hal yang sama seperti bulan April tadi, yaitu klik data analisis, nah kemudian untuk bulan Mei ini kita lakukan hal yang sama seperti pada bulan April tadi, klik histogram. Nah, kemudian untuk histogram ini kita isi, yaitu kita ambil datanya hanya pada bulan Mei saja. Jadi pada bulan Mei, seperti yang kita lakukan pada bulan April tadi. Pada bulan Mei, dari sini sampai ke terakhir pada bulan Mei. Sampai ke sini. Nah, kemudian untuk bin range-nya ini yaitu kita pilih selang kelas. Kita masukkan data yang ada pada selang kelas seperti ini. Kemudian untuk outputnya kita di sini saja. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari data ikan pada bulan Mei. Pada frekuensinya kita copy, lalu kita pindahkan pada bulan Mei seperti ini. Lalu untuk bulan Juni ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi, klik data analisis, histogram. Nah, untuk input range ini kita hanya memasukkan data pada bulan Juni saja. Kita cari data pada bulan Juni seperti ini sampai terakhir bulan Juni.
seperti ini. Untuk bin range-nya ini itu kita pilih adalah selang kelas. Kemudian untuknya kita ambil sini saja. Kemudian lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Maka setelah itu hasil dari frekuensi pada bulan Juni ini kita pindahkan pada bulan Juni. Sebentar. Kita copy, kita pindahkan pada tabel Juni. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka inilah hasil dari data per bulan yang sebelumnya kita olah tadi. Baiklah, setelah kita dapat nilai ini, kita buat nilai di sini itu rata-rata. Nah, setelah itu buat jumlah. Untuk nilai rata-rata ini yaitu nilai SKA ditambah dengan nilai SKB lalu dibagi 2. Maka itu tarik aja. Dan untuk jumlah ini yaitu sama dengan sum, yaitu nilai dari 3 bulan yang kita olah tadi, April, Mei, dan Juni. Hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu kita tarik aja ke bawah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita dari Excel ini kita save dulu terlebih dahulu. Setelah kita save, kita akan melanjutkan untuk pengolahan data VSAT. Pertama kita akan mengetahui cara mendownload software VSAT terlebih dahulu. Baiklah, setelah kita mengolah data dari Excel tadi, maka selanjutnya kita akan mencoba kita akan mencoba install dulu software VSAT-nya dengan cara seperti ini. Pertama, buka dulu link seperti ini. Buka link ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pendownloadan VSAT. Klik bawah. Nah, pada VSAT ini ada tulisan klik here. Di sini kita klik here, lalu akan terdownload VSAT ini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah diklik here, maka VSAT akan menjadi seperti ini. Terus kita klik 2 kali. Klik 2 kali VSAT. Selanjutnya kita tunggu. Setelah itu kita next kan saja seperti ini, lalu kita klik next lagi dan next lagi. Lalu kita klik install, maka kita tunggu. Nah, setelah kita install software VSAT tadi, maka selanjutnya yaitu kita buka software VSAT-nya. Lalu kita klik new. Ini sebentar. Lalu kita buat dulu di sini, kita cari penyimpanan. Nah, akan muncul. Baiklah, setelah muncul tampilan seperti ini,
dan juga telah mencari tempat penyimpanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yaitu terus kita di sini akan mengisi species name. Di sini saya menggunakan ikan spesies rainbow sarene. Rainbow. Sini kita tulis yaitu rainbow sarene. Nah, kemudian untuk order identity-nya kita isi dengan baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk di order identity ini kita buat nama sardin pelangi. Kemudian unit cm, kemudian small middle length ini kita isi dengan nilai yang ada di Excel ini, yaitu nilai min yang ada di Excel. Kita copy, berarti 29. Sini kita tulis yaitu 29. Kemudian untuk kelas interval ini diisi juga dengan nilai lebar kelas, yaitu 4. Seperti ini. Nah, lalu kemudian kita klik add sample. Kita klik OK. Untuk ini kita isi sampling date day. Nah, baiklah, saya akan melanjutkannya. Nah, kemudian untuk di day ini kita isi tanggal yang ada di Excel ini, yaitu pada tanggal 2 April 2014. Berarti kita isi di sini 2. Lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik add sample lagi. Kita lihat pada bulan Mei. Pada bulan Mei ini yang pertama pada tanggal 3 Mei. Untuk Juni itu tanggal 9. Tanggal 3 Mei. 3 Mei. Day 3 Mon 5 tahun 2014. Lalu kita oke lagi, dan untuk yang terakhir yaitu tanggal 9 tahun 2014. Lalu klik OK lagi. Nah, kemudian setelah itu kita sudah seperti ini, lalu kita masukkan data yang ada di Excel tadi, yaitu nilai frekuensi dari setiap bulannya, seperti pada bulan April, Mei, dan Juni. Yaitu kita blok dulu pada bulan April, kita blok, lalu kita kopikan ke sini. Oh, di sini kan kita masih kurang. Kalau kita klik enter saja. Begitupun untuk bulan Mei dan bulan Juni. Kita lakukan hal yang sama. Kita blok. Oke. Kopikan ke bisa. Seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita save.
Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial pembuatan data pengolahan ikan. Setelah itu kita klik add sample sini, oke. Lalu kita masukkan sesuai dengan data yang ada di Excel, sesuai bulan seperti ini. Pada tanggal 22 tanggal 2 bulan April 2014, kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya juga kita buat tanggal 3 bulan 5 2014, klik OK. Lalu klik add sample lagi untuk membuat bulan Juni tanggal 9. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita masukkan frekuensi dari setiap bulannya yang ada di Excel. Kita masukkan seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu, oke, selanjutnya kita klik save. Nah, maka data ini telah tersimpan. Lalu kita klik access, direct feed off. Kita pilih elemen 1. Pada elemen 1 ini kita pilih response surface. Pada response surface ini starting sampelnya kita isi jadi 1. Sedangkan untuk starting length-nya kita lihat dari nilai yang paling besar frekuensi yang ada pada nilai ini. Di sini yang paling besar yaitu nilai 49,0 dengan frekuensi 121. Baiklah, di sini nanti kita buat 49. Nah, kemudian untuk from ini dari parameter LOO ini kita ubah menjadi 150. Sedangkan di TO-nya ini kita ubah menjadi 200. Dan kita klik confirm. Nah, maka akan muncul seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita kembali lagi ke Excel. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita buat dulu di Excel seperti ini. Sampel nomor 1, start length-nya yaitu kita 37,0. Kemudian untuk LO-nya dan TO-nya kita cari di sini. Untuk K-nya itu paling besar yaitu 1,01. Kemudian untuk LO-nya yaitu 150. Dan untuk nilai L-nya yaitu RN-nya yaitu 0,207. Nah, setelah didapat hasil sampel 1 seperti ini, start length-nya 37,0, from 150, TO 200, K-nya 1,01, LO-nya 150,0, dan RN-nya 0,27. Nah, untuk selanjutnya, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk starting sampel itu nomor 2, starting sampel nomor 2, kemudian starting length-nya itu kita lihat dari frekuensi sampel pada bulan nomor 2 ini yang paling besar yaitu 45,0. Di sini 56 ini yang paling besar ada di nomor 5. Itu 39. Kemudian tetap, lalu kita klik confirm. Maka akan muncul lagi tampilan seperti ini untuk hasil nomor bulan kedua. Seperti itu. Maka hasil dari ini lagi kita pindahkan ke Excel. Seperti tadi.
Kemudian untuk sampel nomor 3 ini kita lakukan yang sama seperti sampel 1 dan sampel 2. Maka inilah hasil yang didapat dari pengolahan data tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke kemudian setelah muncul nilai yang sudah ditentukan seperti ini, maka kita pilih nilai yang paling besar untuk masuk ke untuk proses selanjutnya. Nah, untuk nilai yang paling besar di sini yaitu pada bulan Juni. Nah, kita pilih pada bulan Juni. Oke, selanjutnya kita pilih cascade. Nah, pada cascade ini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita isi pada cascade ini kita pilih LO-nya ini. LO-nya ini yaitu yang telah kita isi dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu kita klik convert, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik OK. Nah, setelah itu kita pilih plot PGBF. Nah, setelah itu kita pilih checklist ini, plot ini. Nah, setelah itu kita checklist plot ini, lalu kita klik plot PB. Setelah itu lalu kita klik ke graph atau output, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada output ini kita klik print. Maka inilah hasil dari PBGF dan line frekuensi plotnya seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih axis lagi, kemudian ke mortality estimation. Baiklah. Dan kita pilih Z ini. Baiklah, selanjutnya kita pilih axis, kemudian pilih mortality estimation, kemudian Z from reduced sample, dan kemudian klik line convert Z code. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita isi nilai long LO dan K-nya ini dengan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, maka setelah diisi LO dan K-nya ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Inilah kurva dari line dan convert-nya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita beralih ke klik axis lagi. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita pilih axis lagi, kemudian pilih recurrent patterns. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita pilih growth parameter input dan grade, kemudian isi ini seperti nilai yang tadi, lalu klik convert. Lalu klik convert, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih numeric ratio. Kemudian lihat dengan present recruitment-nya tertinggi. Nah, kemudian setelah itu pilih numeric ratio, kemudian lihat nilai yang paling tinggi itu rekrutmennya pada bulan berapa. Pada bulan 8 dengan nilai 27,70, maka kita nilai 27,70 ini masukkan ke dalam growth. Nah, maka kemudian klik recom, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari recruitment pattern yang hasil akhir grafik yang ada yang telah kita olah tadi ini adalah recruitment patternnya, dan ini hasil line convertnya, dan ini hasil PBGF-nya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.